Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samita Oktavia. Di sini saya ingin menyelesaikan final tes dari Tata Kelola Teknologi Informasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang digital mindset, yaitu digital mindset merupakan serangkaian perilaku seseorang dalam menghadapi situasi penuh perubahan yang terjadi di era digital. Faktor-faktor membentuk digital mindset diantaranya adalah kolaborasi, learning agility, growth mindset, dan empowered culture. Yang kedua adalah digital transformasi. Digital transformasi adalah sebuah informasi dari bisnis. Cara transformasi ini berbeda dengan yang lain karena transformasi digital hanya merujuk pada perubahan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sebagai pilangnya, seperti perubahan strategi pemasaran, modal bisnis, operasi, produk, pendekatan pemasaran, objektif, dan lainnya, yang semuanya dihubungkan hal-hal digital, seperti perubahan strategi pemasaran yang kini lebih digunakan di media sosial daripada iklan di media cetak, dan lain-lain. Beberapa arti dari transformasi digital juga merujuk kepada paperless atau tidak adanya guna kertas lagi. Yang ketiga adalah konsep computing dalam bisnis. Bisnis saat ini melalui persaingan secara global untuk dapat memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat agar dapat mengakses informasi secara cepat. Perusahaan perlu membangun instruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memerlukan modal besar. Di sisi lain, computing hadir di salah satu solusi alternatif. Layanan yang disediakan oleh cloud computing diantaranya adalah hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing sangat bermanfaat karena dalam mengurangi biaya komunikasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan cloud computing adalah Salesforce. Yang keempat adalah cyber pedagogi, yang berarti seni atau pengetahuan pembimbing atau pimpinan atau pengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi merupakan metode cara yang digunakan untuk membimbing dan mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyber pedagogi, diharapkan guru tidak terpaku dengan pengajar secara konvensional di antara anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sebuah dengan manfaat teknologi yang ada, misalnya dengan menggunakan e-learning, internet, dan sebagainya. Yang kelima adalah vintage, adalah jenis perubahan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan pengguna teknologi untuk pertajam perubahan dan mempercepat sebagai aspek pelayanan keuangan, sehingga melalui dari metode pembayaran transfer dana, pinjaman mengumpulkan dana sampai dengan pengelola aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Adapun Agile Enterprise merupakan yang mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi. Yang ketujuh adalah UNESCO Competency Framework for Teachers, adalah suatu rangkaian kerja yang dicantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk menginteraksi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan belajar dan mengajar. Praktek profesional guru ICT bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan standar kompetensi TIK guru nasional yang berkolaborasi dan harus dilihat sebagai komponen penting dari TIK secara keseluruhan dalam master plan pendidikan. Adapun ubiquitous learning yaitu lingkungan pembelajaran yang dilakukan setiap hari dan
didukung oleh mobile handphone yang berhubungan dengan wireless network, hal yang memperkuat dan menyatakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lingkungan pembelajarannya itu learning, proses dalam pengalaman lingkungan sehari-hari yang serba teknologi. Adapun design thinking, yaitu adalah proses peluang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendeskripsikan kembali masalah dan upaya mengidentifikasi strategi dan solusi yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyediakan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja untuk kumpulan metode langsung. Adapun smart city. Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengidentifikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Adapun cybersecurity juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah sebuah jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan yang tersedia. Oke, adapun strategi pembangunan ekosistem e-learning, yaitu dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diamati oleh Uno Purbo 2002 masyarakat 3 hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu sederhana. Sistem sederhana akan mempermudah serta mendidik dalam memanfaatkan teknologi yang menu yang ada dengan kemudahan pada panel yang disediakan. Akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu sendiri, sehingga waktu pembelajaran serta dapat didefinisikan untuk proses pembelajaran itu sendiri dan bukan untuk belajar menggunakan sistem e-learningnya. Yaitu ada lagi profesional, yaitu syarat profesional berarti mengajar dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang guru dan berkomunikasi dengan murid di depan kelas dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal. Peserta didik diperhatikan kemajuannya serta membantu segala persoalan yang dihadapi. Hal ini akan membuat peserta didik betah berlama-lama di depan layar komputer. Yang selanjutnya adalah cepat. Kemudian layanan ini ditunjuk dengan kecepatan respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik lainnya. Dengan demikian, perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola. Yang selanjutnya adalah metode Scrum. Adalah salah satu metode raksasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim dan prosesi interaksi untuk mewujudkan hasil akhir. Teknik Scrum dapat dilakukan sebuah kepanitiaan atau proyek lainnya di luar bisnis. Teknologi informasi dalam teknik Scrum terbagi menjadi 3 roles. Yang pertama adalah Product Owner, Scrum Master, dan Development atau Scrum Team. Product Owner bertugas mengatur urusan dengan stakeholder, sedangkan Scrum Master mengurus bagian internal. Di bagian Development Team mengatur urusan teknik pekerjaan proyek dan membahas yang lebih rinci. Adapun IT Government yaitu merupakan sebuah bentuk perancangan dalam menetapkan dan menggunakan IT yang digunakan oleh organisasi agar sesuai dengan visi dan misi dan tujuannya. Berorganisasi di IT yang diatur disebut merupakan suatu proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar dapat mencapai tujuan dan menambah nilai yang dapat menyediakan resiko terhadap pengguna IT serta prosesnya. Adapun cyber war, yaitu dikenal juga sebagai istilah cyber
cyber war, adalah perang yang terjadi di dalam dunia internet, alias perang disebut bersenjata koneksi internet dan juga komputer. Aktivitas yang terjadi pada cyber war ini pada umumnya adalah kegiatan hacking dan anti-hacking yang dilakukan secara resmi oleh negara, bertujuan memulai dari mencuri data hingga melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara musuh. Adapun e-learning atau online e-learning adalah pembelajaran berbasis elektronik, Koran 2002. Menurut e-learning atau online e-learning adalah sebuah sembarangan pengantar dan pembelajaran yang digunakan merangkai elektronik, LAN, WAN, atau internet menyampaikan istilah pembelajaran interaksi atau bimbingan. Adapun pengertian gamification adalah berbasis permainan. Ekstrapolasi adalah suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan masa lalu ke masa depan. Permainan adalah sebuah sistem di mana permainan berpartisipasi dalam tantangan aspek ditentukan oleh aturan interaktivitas dan umpan balik yang menghasilkan suatu hasil diukur dan sering menimbulkan reaksi emosional. Adapun algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Ada sistem dalam Smart Campus, yaitu sistem permainan mahasiswa baru, sistem akademik, sistem beasiswa, sistem KKN online, sistem ujian online, sistem informasi alumni, dan sistem komunikasi. Adapun komputer forensik, yaitu merupakan cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan bukti pada komputer serta menyediakan penyimpanan digital dan bertujuan untuk memproses bukti-bukti tersebut sebagai seharusnya. Mobile divisi forensik adalah cabang forensik digital mengenai akuisisi perangkat seluler untuk memulihkan bukti digital secara catatan memanggil masuk atau keluarnya daftar panggilan seperti SMS, MMS, file, dan lain-lain. Adapun network forensik adalah bagian dari digital yang digunakan untuk menemukan bukti digital seperti sumber serangan keamanan pada suatu jaringan. Yang selanjutnya adalah pengertian learning management system. Bisa dibilang inti dari LMS adalah aktivitas e-learning yang kini melalui lazim digunakan oleh universitas maupun perusahaan kendati demikian secara umum. Learning management system atau disingkat LMS adalah istilah dalam dunia teknologi yang dikembangkan khusus untuk mengelola sistem pembelajaran online atau digital. Karena sifatnya yang sudah full online, maka proses pendaftaran, distribusi materi, pembelajaran, pembayaran, hingga bentuk kolaborasi antar siswa atau guru sepenuhnya dilakukan via perangkat komputer atau online. Adapun online kolaborasi learning, pengertian dan contoh pembelajaran comparative e-learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota berkelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran konvektif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan yang dipelajari. Roger dan Hafid Jason mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap konvektif learning. Untuk itu harus diterapkan 5 unsur metode pembelajaran learning, yaitu 1. Saling ketergantungan pasif. 2. Bertanggung jawab per orang. 3. Tatap muka. 4. Komunikasi antar anggota.
Nah, yang selanjutnya ada audit. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah Smart School. Sekilas tentang Smart School adalah dunia yang telah diubah, di mana dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, anak-anak yang kita kenal digital negatif, di mana sejak lahir mereka telah terpapar oleh gencarnya pengembangan dunia di digital. Secara mereka sangat fasih belajar tentang perkembangan internet, animasi, komputer, dan segala yang berkaitan dengan teknologi. Dunia digital telah memberi begitu banyaknya manfaat serta kemudahan dalam kehidupan kita. Society 5.0 pertama kali dikenalkan oleh pemerintah Jepang di tahun 2019. Society 5.0 disebut sebagai konsep integrasi di antara dunia visual dan realita. Adalah sebuah konsep yang memungkinkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan dukungan teknologi. Konsep ini diharapkan dapat menyempurnakan konsep sosial sebelumnya. Revolusi Industri 4.0. Masuknya internet ke kehidupan manusia pada revolusi industri 4.0 menyebabkan adanya generasi gap yang disebabkan oleh segmentasi pengguna internet oleh generasi tertentu, sehingga membuat teknologi cenderung menguasai kemampuan manusia. Oleh itu diharapkan mengubah resepsi tersebut dan dialihkan menjadi fungsi teknologi untuk membantu manusia di berbagai bidang termasuk proses breeding. Yang selanjutnya adalah Big Data dalam dunia pendidikan. Big Data adalah mengumpulkan dan menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data disebut sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan dan menganalisa serta mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap harinya. Saat ini, jutaan orang mengubah foto, video, digital secara online menggunakan perangkat ponsel dan aplikasi media sosial yang bisa menyebabkan banyak aspek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada deep learning, Deep learning adalah merupakan pengembangan dari jaringan secara tiruan yang menekankan pada pengguna satu atau lebih lapis tersembunyi pada jaringan dan penggunaan fungsi transformasi dan non-linear sebagai fungsi transformasi jaringan disebut network. Oleh karena itu sifatnya yang membawa informasi dari lapisan maksud untuk dibawa dan ditransformasikan ke depan hingga ke lapisan luar. Yang selanjutnya adalah pengertian virtual reality dan perbedaan dengan argumen reality. Teknologi belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, yang juga memberikan perubahan ke beberapa bidang yang sering ramai dibicarakan. Akhir-akhir ini adalah teknologi virtual reality dan augmented reality bagi pembaca dan pemasaran. Saya akan membahas pengertian virtuality dan perbedaan dengan augmented reality. Virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality, yang berarti maya, dan realities virtuality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang
bersimulasi oleh komputer. Dalam teknisnya, virtuality digunakan untuk menggambarkan lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Yang selanjutnya adalah Internet of Things dan efeknya untuk dunia pendidikan. Internet of Thinkings of Lot adalah sebuah konsep besar saat ini yang dinilai mampu merevolusi semua industri dan juga masyarakat. Bahkan dalam pendidikan pun Internet of Things ini menjadi salah satu teknologi yang saat ini dipertimbangkan oleh para pengajar maupun anggota pemerintahan yang terkait dengan pendidikan untuk menggunakan transformasi dan meningkatkan pembelajaran. Dengan teknologi dan internet ini, belajar akan menjadi lebih dinamis dengan cara menginteraksi metode tradisional dengan metode baru. Selain itu, dampak pembelajaran dari LOT ini juga dinilai mampu menjadikan pembelajaran di kelas serta diskusi antar siswa lebih hidup. Bahkan dengan LOT, siswa juga akan mampu mengontrol metode pembelajaran lainnya, serta contoh siswa dapat pembelajaran di rumah dengan melihat video dan melihat proyek-proyek, kemudian mendiskusikan hasil belajar di luar kelas tersebut saat kembali ke sekolah. Yang selanjutnya ada MOOC, adalah singkatan dari MOOC adalah singkatan dari Massive Open Online Course, adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT. Dengan kata lain, MOOC dianggap mampu mendemokrasikan pendidikan tinggi karena secara teoris dapat menyediakan sarana pembelajaran bagi sejumlah besarnya pengguna melalui internet tanpa perlu dibandingkan dengan penambahan sejumlah pengantar. Yang selanjutnya adalah learning organization. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang semua anggotanya terus meningkat kemampuan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Organisasi pembelajaran adalah suatu organisasi di mana pemikiran baru senantiasa dihargai dan ditumbuhkan dan dikembangkan. Jenis-jenis learning organization adalah single loop learning atau pembelajaran suatu putaran. Merupakan pembelajaran yang membawa ke arah peningkatan kinerja organisasi dengan cara menentukan dan memperbaiki kesalahan berdasarkan pada kumpulan norma-norma dan nilai-nilai suatu organisasi yang berlaku. Adapun double top learning atau pembelajaran dua putaran adalah pembelajaran yang mendorong perubahan dalam nilai-nilai teori seperti asumsi-asumsi dan strategi berubah secara bersamaan dengan atau sebagian suatu konsekuensi perubahan di dalam nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah collaborative and comparative learning, adalah definisi oleh Rachel dan Hilfet tahun 1995 sebagai a mutual effort of participants and a coordinate to software a problem together. Pengertian ini menunjukkan beberapa hal. 1. Ketertarikan untuk learning good going. 2. Ketertiban mahasiswa untuk bekerja sama dalam membangun pengetahuan, bukan bersaing. 3. Perubahan pemeran atau penggemar guru di pemegang otoritas tunggal atau sumber utama informasi menjadi fasilitator. Pengertian dan contoh pembelajaran cognitive learning
adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Adapun Opening Education Resources adalah merupakan istilah kolektif untuk materi pembelajaran. Ciri utama adalah lisentasi terbuka yang memberikan izin kepada pengguna untuk menyimpan dan menggunakan pengubahan dan meneruskan materi tersebut. Istilah tersebut bisa dicakup dan dikenal sebagai MOOC, yaitu kursus online yang diikuti secara gratis oleh peserta dalam jumlah besar. Sepanjang kasus itu berlisentasi terbuka. Selain itu ada Open Courseware atau OCW. Di bidang perguruan tinggi ini adalah materi kursus berlisentasi terbuka yang berbeda dengan MOOC, bukan merupakan kursus utuh melainkan digunakan pertama-tama sebagai pelengkap sebuah kursus. Adapun blended learning. Secara etimologi istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blend yang berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Dengan demikian, sepintas lalu blended learning mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara dua pola dengan pola yang lainnya. Dalam pembelajaran Mosa dalam Kumar 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning yaitu dua unsur. Yang utama adalah yakin pembelajaran di kelas atau class lesson dengan online learning. Yang pertama adalah live event, pembelajaran langsung atau tatap muka. Spellfetch learning yaitu pengelaborasian dengan pembelajaran mandiri. Yang tiga, kolaborasi, mengkombinasikan baik pendidikan maupun peserta didik. Yang kedua-duanya bisa lintas sekolah ataupun kampus. Assessment adalah blended learning, perancangan harus mampu merapu kombinasi jenis melainkan baik yang bersifat tes maupun non-tes. Yang lebih bersifat temik atau portfolio. Yang kelima adalah performance support materials. Jika kita ingin mengombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya yang mengandung hal tersebut. Siap atau tidak siap? Yang selanjutnya adalah World Class University. Pengertiannya adalah dapat dipahami sebagai mekanisme perakingan dalam skala internasional, artinya segi operasional, fasilitas mode, dan kelulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Adapun Personal Learning Network atau PLN adalah kependekan dari Personal Learning Network atau Personal Learning Network. Mungkin para guru yang membaca tulisan ini sudah memperlakukan, tapi belum dasar bahwa ini adalah bagian dari PLN seperti saya beberapa bulan yang lalu. Jadi intinya dari PLN adalah sebagai guru memanfaatkan teknologi internet dan media sosial untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan terkini di dunia dan mendapat pengetahuan serta keterampilan untuk meningkatkan profesionalisme dan lain-lainnya. Adapun user interface atau UI, desain atau yang bahasa Indonesianya itu adalah desain antar muka pengguna adalah desain antar muka untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, perangkat elektronik dan lainnya untuk memaksimalkan penggunaan. Adapun unsur experience atau UX atau yang biasa disebut UX design, proses meningkatkan kepuasan penggunaan aplikasi berujung web dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Yang selanjutnya adalah multi-tiple intergage atau multi-tiple multi intergage
adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada awalnya, multi-intelligent yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan, tetapi seiring perkembangannya waktu dan pengetahuan multi-intelligent, ini menjadi 9 kecerdasan, yaitu intelligent linguistik, intelligent matematis, intelligent ruang, intelligent kinestik bidani, intelligent musikal, intelligent interpersonal, intelligent intrapersonal, intelligent lingkungan atau naratulis, intelligent existential. Adapun yang selanjutnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh teknologi artificial intelligence adalah 1. Fitur email dan Gmail, penggunaan dalam media sosial, prediksi pencarian Google, chatbots untuk bisnis online. Maksudnya chatbot untuk bisnis online. Yang selanjutnya adalah data center. Arti data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server dan komputer dan perangkat jaringan komputer yang berhubungan ke jaringan internet. Pengertian data center dapat dipahami sebagai ruangan pusat data dalam bahasa Indonesia. Ruang data center tersebut memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun visual, sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan dapat diakses oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah data mining, adalah proses yang digunakan teknik statistik, matematika, cerdas buatan, machine learning untuk mengakses dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang berkaitan dari berbagai database. Tahun 2005 terdapat beberapa istilah lain yang demikian maknanya sama dengan data mining, yaitu knowledge discovery in database, ekstra pengetahuan, analisa data, kecerdasan bisnis, dan data draining atau data archeologi, atau itu dari Laros 2005. Teknologi pendidikan yang selanjutnya adalah teknologi pendidikan adalah suatu bidang dalam fasilitas belajar manusia melalui identitas pengembangan, perorganisasian dan pemanfaatan secara sistematis, secara sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuaan. Objek formal menurut pengertian ini adalah sebagai fasilitas belajar. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terregenerasi, meliputi orang, produser gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Definisi baru teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi dengan tepat. Yang selanjutnya ada pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang menghubungkan dengan orang, perorangan atau subjek hukum yang memasuki dunia cyber atau maya pada negara yang telah memajukan dalam menggunakan internet dan elektronik sebagai alat untuk fasilitas setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Jonathan Rosenor 1997 membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, diantaranya adalah copyright atau hak cipta,
trademark atau hak merek, defamasi atau pencemaran nama baik, hate base atau penistaan, atau fitnah atau menghina, pengetahuan narasumber dari internet, privat, keamanan pribadi, duty grant, dan masih banyak lagi. Tujuan cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun perdagangan. Tindakan pidana cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses meningkatkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Adapun alasan cyber law penting untuk dihukum di Indonesia. Sebagai hukum di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak dan pro terhadap cyber law sudah sangat maju dan memiliki hukum-hukum tradisional, tidak mampu mengafiliasi perkembangan dunia maya, dan pusat keamanan harus lebih dimajukan. Untuk itu cyber law tercipta. Adapun pengertian software engineering dikutip dari Instructor of Electric and Electronic English IEE 1993. Software engineering adalah suatu pendetekan teknologi secara simbolis, struktur, dan disiplin. Meski ada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu komputer, gunanya mengetahui secara dan sesuatu yang salah terhadap sebuah perangkat lunak. Kini fungsinya adalah melebar luaskan lagi. Rekayasa perangkat lunak dibutuhkan tidak cuma ketika ditemukan kesalahan, tapi mengoperasikan semata, namun lebih kepada bagaimana sebuah perangkat lunak untuk bekerja sesuai apa yang menjadi kebutuhan end user penggunanya. Tak seperti hardware yang dibuat di pabrik, elemen software logis. Elemen software juga tidak bisa harus seperti hardware, namun peluang untuk rusak cukup besar, sehingga software lebih menekankan kepada rekayasa dan perkembangannya. Adapun teori tentang CMC. Teori CMC dalam komunikasi memang mudah. Siapa saja yang melakukan komunikasi, namun bukan berarti tidak membawa beberapa kritik dalam beberapa masalah yang terdapat dalam timbul pengetahuan internet sebagai media komunikasi. Salah satu masalah adalah kebatasan pengguna bahasa isyarat, misalnya mimik wajah atau gestur tubuh yang bisa dilakukan ketika melakukan komunikasi, menurut Budiago. Teori MCM adalah yang melibatkan orang terletak pada konteks tertentu, terlibat dalam proses pembentukan media untuk sebagai keperluan teori, mempunyai jangkauan yang cukup luas dan menggunakan neomedia yang saat ini dibahas oleh para ahli. Perkembangan teori CMC, perkembangannya sering dengan semakin berkembangnya teknologi dalam bidang komputer, banyaknya neomedia yang hadir, dan semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari membuat teori-teori CMC semakin banyak diterapkan. Kemunculan dari komunikasi yang tidak langsung inilah yang menimbulkan pembahasan mengenai teori CMC. Oke, sudah cukup 50 pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.